Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik Pak. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, supaya lebih semangat, kalau saya bilang selamat pagi, 3 kali dijawab pagi. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan penelitian kuantitatif. Nah, saat ini kita akan belajar terkait dengan pembuatan proposal penelitian kualitatif. Kita akan membahas kualitatif. Coba dulu satu orang menyebutkan apa yang Anda ingat tentang penelitian kuantitatif. Siapa yang sudah menemukan apa definisi dari penelitian kuantitatif? Silakan berdiri dan menjawab pertanyaan dari saya. Penelitian kuantitatif adalah, siapa yang masih ingat apa itu penelitian kuantitatif? Silakan berdiri. Iya. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian ilmiah yang sistematis dan bertujuan untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan data dalam bentuk angka sebagai alat menganalisis pada apa yang ingin diketahui. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah membahas penelitian kuantitatif. Sekarang kita masuk ke paradigma penelitian kualitatif. Baik, apa sih definisi dari penelitian kualitatif itu? Nah, struktur dari sistematika penelitian kualitatif bersifat fleksibel karena penelitian kualitatif bersifat subjektif dan tidak membuat generalisasi. Dan di sini saya akan menjelaskan 15 ciri dari penelitian kualitatif itu sendiri. Namun di sini saya hanya menyampaikan 5 saja, 10-nya lagi nanti kita akan berkelompok untuk kalian menemukan apa-apa saja ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Oke, baik. Apa cirinya? Oke, lihat. Baik, apa cirinya? Yang pertama adalah subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Jadi semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang rendah dan tidak ada yang lebih tinggi karena kita seorang peneliti. Kita sama partisipan itu sama karena kita adalah manusia dan kita sebagai peneliti membutuhkan informasi yang valid dari narasumber yang kita wawancarai atau yang kita observasi. Yang kedua, data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah, natural setting, dan tidak dibuat-buat. Jadi apa adanya. Jangan karena datanya seperti ini, saya buat begini, udah lebih keren, kalian tambah-tambah, itu tidak betul. Ya, tidak disarankan. Benar-benar harus natural setting. Yang ketiga adalah, coba dulu bagian sebelah sini siapa yang membacakan ciri bagian yang ketiga? Ya, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan berdiri. Penelitian sebagai alat penelitian. Penelitian sebagai alat utama pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri melalui pengamatan dan wawancara. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Kalau dia angka, sudah kita bahas minggu lalu, itu lebih ke kuantitatif. Namun di sini kita membahas kualitatif yang mana datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Dalam pengumpulan data dideskripsikan dan ditulis seperti laporan ya, ke dalam laporan. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil. Yang mana artinya dalam pengumpulan data, berbagai variabel yang saling mempengaruhi diperhatikan hasil dan akibatnya. Maka nanti ke depannya kalian adalah menjadi
Maka kedepannya nanti kalian akan menjadi seorang peneliti, harus mencari tahu informasi-informasi yang ada di dalam kehidupan. Nah, sekarang saya akan membagi kalian menjadi berbagai kelompok. Pas ya, menjadi berbagai kelompok. Oke, baik. Sesaat lagi saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mencari tahu ciri-ciri dari penelitian kualitatif tersebut. Nah, cara pengelompokannya adalah hitungan 1, 2, 3, kemudian kembali lagi dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehingga nanti yang satu bertemu sama yang satu, nomor 2, yang 2, nomor 3 menjadi nomor yang ketiga. Saatnya kita menghitung dari 1 sampai dengan 3. Dimulai dari yang sebelah sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1. Baik, 1 bertemu dengan 1, 2 dengan 2. Silakan membentuk formasi. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Buat peserta yang ada di sini, waktu saya berikan 15 menit untuk menemukan ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Siapa yang sudah menemukan ciri-ciri dari penelitian kualitatif? Yang grupnya sudah menemukan, silakan. Cuci tangan ya. Oke. Bagi grup yang sudah menemukan, silakan perwakilan untuk mengangkat tangannya. Di grup ini ada berapa ciri yang kalian temukan di luar ciri-ciri yang sudah saya sampaikan tadi di depan? Ada 4. Silakan untuk disebutkan. Baiklah, ciri yang pertama, apa yang ada di balik tingkah laku manusia merupakan hal yang pokok bagi penelitian kualitatif. Artinya, apa yang diucapkan dan dilakukan orang atau subjek penelitian dicari maknanya berdasar kerangka pemikiran dan perasaan dari subjek itu sendiri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, penelitian kualitatif itu mengutamakan data langsung atau first hand, di mana peneliti dituntut untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan. ya. Yang ketiga, Penelitian kualitatif itu mementingkan rincian kontekstual penelitian, mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap kalian dengan masalah yang diteliti. good, very good. Next. Yang keempat, data yang dikumpulkan merupakan kata, gambar, dan bukan angka. Dalam pengumpulan data dideskripsikan dan ditulis dalam laporan. Ya, benar. 4 ciri yang mereka sampaikan merupakan ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Mohon untuk dituliskan dengan rapi, kemudian nanti setelah kelas selesai untuk dikumpul. Ya, baik. Selanjutnya, grup siapa yang sudah mendapatkan ciri-ciri dari penelitian kualitatif? Ya, grup berapa? Grup 2. Disebutkan ciri-ciri yang kalian temukan. Ciri-ciri yang pertama adalah mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan subjek penelitian, yaitu bagaimana subjek memandang dan menafsirkan dunia dari sisi pendiriannya sendiri. Baik, tadi ada berapa cirinya? Ada 3. Ada 3. Yang berikutnya, ciri berikutnya. Yang kedua yaitu verifikasi, menguji kebenaran data, misalnya melalui pengamatan terhadap kasus yang bertentangan atau negatif. Yang ketiga yaitu jika menggunakan sampel, pengambilan sampel dilakukan secara purposiv, yaitu sampelnya sedikit dan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Ya, betul sekali. Bentuk sampelnya merupakan proporsi ataupun bisa ditambahi isnoboli. Bagus ya. Tadi ini grup apa? Grup 1 dan 2. Nah, terakhir mau nggak mau grup 3 harus membacakan ciri-ciri yang mereka temukan. Silakan bacakan ciri-ciri yang sudah kalian temukan. Yang pertama
pertama menggunakan audit trail, artinya mengecek kebenaran data dengan melacak atau mengikuti jejak pengambilan data. Peneliti harus mencantumkan metode pengumpulan dan analisis data agar bisa dilacak, misalnya menggunakan metode dokumenter atau data yang ada di dalam arsip foto, rekaman audio, atau rekaman video. Yes, good. Ciri yang kedua yaitu mengadakan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung dianalisis, dilanjutkan dengan pencarian data lagi dan dianalisis. Demikian seterusnya sampai dianggap mencapai hasil yang memadai. Ya, nah selanjutnya tugas kalian adalah saling berbagi ciri-ciri yang sudah kalian temukan. Yang kelompok 1 membagi ke grup 2, kelompok 2, dan yang kelompok 2 share ke kelompok 3. Sehingga total dari ciri-ciri penelitian kualitatif itu berjumlah 15 ciri-ciri. Baik, saya kasih waktu 5 menit untuk kalian mengumpulkan 15 ciri-ciri itu dari grup yang lain. Dimulai dari sekarang. Ya. Kita masuk ke kesimpulan dari materi ini. Bahwasannya diagram alur penelitian, khususnya penelitian kualitatif, yang pertama kita sebagai peneliti harus mencari permasalahan dari topik kita. Apa yang ingin kita investigasi dengan beberapa research question, ya, yang kita miliki. Kemudian kita memberikan tujuan dari penelitian itu sendiri. Kemudian setelah kita menemukan permasalahan dan apa yang menjadi tujuan penelitian kita mencari teori-teori yang mendukung supaya dia reliable dan valid, ya, dapat dipercaya. Dan metodologi apa yang relevan? Itulah yang merupakan komponen dasar proposal. Selanjutnya, setelah kita menemukan metodologi, di situ kita membuat apa yang akan kita lakukan. Data mana yang kita gunakan? Data yang seperti apa yang akan kita cari? Maka setelah metodologi, kita menuju ke data, yang mana data tersebut harus kita analisis dan menghasilkan sebuah jawaban dari research question kita itu, dari problem, masalah penelitian kita. Sehingga pembahasan harus didukung dari penelitian sebelumnya dan dari daftar pustaka referensi dari beberapa jurnal, buku, dan lain sebagainya. Dan ketika kita masuk ke kesimpulan, disitulah kita menyarankan apa yang perlu kita teliti supaya nantinya diteliti oleh peneliti berikutnya. Sehingga kembali lagi apa yang mau diteliti itu menjadi sebuah permasalahan dan kembali lagi prosesnya, siklusnya dari awal sampai akhir seperti yang ada di diagram alur penelitian itu tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari tiap-tiap grup. Kita sudah belajar penelitian kualitatif selama 3 SKS pada hari ini. Maka sebelum kita mengakhiri kelas ini, ada baiknya perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan dan membacakan kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan pembelajaran pada hari ini. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan. Maka perwakilan grup untuk maju ke depan membacakan kesimpulan yang sudah kalian peroleh dari pembelajaran metodologi penelitian. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Di sini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran tentang penelitian kualitatif adalah bahwa dalam penelitian kualitatif, judul penelitian dalam penelitian ini pada umumnya disusun berdasarkan pada masalah yang telah ditetapkan. Masalah sifatnya sementara dan holistik atau menyeluruh dan kemungkinan bisa berkembang setelah memasuki lapangan penelitian. Sudah? Baik, silakan berikan round of applause kepada grup yang pertama. Action. Dan selanjutnya we come to the second group untuk maju ke depan membacakan kesimpulan
kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Perwakilannya silakan maju ke depan. Silakan. Yang dapat saya ambil dalam pelajaran pada hari ini adalah bahwa dalam pembuatan penelitian kualitatif, judul harus berisi konsep-konsep yang akan diteliti dan judul juga harus dituliskan dengan kalimat pernyataan. Pernyataan bukan pertanyaan. Terima kasih. Yes, very good. Big round of applause to the- Dan terakhir, grup yang terakhir untuk mengirimkan perwakilannya membacakan kesimpulan apa yang sudah dipelajari. Silakan. Ya. Oke, baik, kesimpulan yang dapat saya tangkap yaitu adalah judul dalam penelitian kualitatif tidak mencerminkan variabel saja, tetapi lebih pada upaya untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam serta berusaha menemukan teori. Terima kasih. Ya, give round of applause. Baik, kita sudah masuk ke tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan, dan kalian sudah membacakan kesimpulan kalian masing-masing, dan saatnya penugasan untuk dikumpulkan minggu depan. Tugas kalian adalah untuk mencari apa yang menjadi interest kalian, apa yang menjadi problems yang akan kalian bahas minggu depan melalui observasi dan wawancara, sehingga nantinya kita bisa membuat penelitian kualitatif itu setara dengan skripsi. Kita bisa membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk saat ini kita akan membuat proposal mini, dan nantinya semoga bisa menjadi pengetahuan kalian untuk di semester 7, yaitu membuat skripsi. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa